Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Saya akan memberikan kunci bagaimana caranya kita bisa menjawab soal pertidaksamaan logaritma matematika peminatan untuk kelas 10 SMA. Nanti kita akan membahas 4 buah soal ini dan akan saya tambah dengan 2 soal latihan untuk teman-teman berlatih. Oke, apa sih kuncinya agar kita bisa menjawab soal pertidaksamaan logaritma? Ini teman-teman kuncinya ya. Pertama, untuk setiap bentuk A log B selalu sertakan syarat basis atau A harus positif dan bukan 1. Untuk B harus positif. Sekarang kita lihat soal yang memuat variabel atau X itu dari sini teman-teman. Sementara basis sudah bilangan sepertiga. Karena dia tidak ada variabel X, otomatis itu sudah memenuhi ini teman-teman. Jadi tidak perlu dicek lagi. Sekarang yang sini harus memenuhi syarat ini. Positif. Nah, syaratnya dari situ ya. Selanjutnya, yang kedua, basis logaritma di setiap ruas harus dibikin sama. Basis logaritmanya sepertiga. Berarti ini juga kita bikin logaritma dengan basis sepertiga. Bagaimana cara bikinnya? Seperti ini teman-teman. Negatif 2, kalau kita bikin logaritma, misalnya basisnya kita ingin 2 misalnya. Nah, di sini juga harus 2. Tapi karena aslinya negatif 2, harus dipangkatkan negatif 2. Nah, itu cara bikinnya teman-teman ya. Kita bisa bikin dengan logaritma basis yang lain. Misalnya 3. Berarti sini harus 3. Berarti ini negatif 2. Dah, mudah ya teman-teman ya. Bagaimana kalau basis sepertiga? Sama, di sini sepertiga, pangkatnya harus ini, negatif 2. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, misalkan kita sudah mempunyai basis yang sama tuh, ini sama-sama A. Maka itu tergantung basisnya teman-teman. Yang kita ambil cukup fx sama gx-nya ya, ini. Itu tergantung A. Untuk basis atau A yang lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap. Artinya sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari, maka sekarang pun harus lebih dari. Jika sebelumnya kurang dari, sekarang pun harus kurang dari. Tetap ya. Tapi untuk basis yang kurang dari 1, dan dia harus positif ya, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Semula lebih dari, dibalik jadi kurang dari. Seandainya semula kurang dari, harus dibalik menjadi lebih dari. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ingat ya. Untuk yang lebih dari 1 sama yang kurang dari 1. Bedakan itu teman-teman ya. Selanjutnya, gunakan sifat-sifat logaritma. Jadi teman-teman harus lancar mengenai sifat-sifat logaritma ya. Bagaimana cara memahami sifat-sifat logaritma ini dengan mudah ya? Teman-teman bisa lihat video saya ya. Linknya ada di deskripsi video. Silahkan lihat di situ teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Ingat, pertama kali itu syarat. Menurut saya syarat itu penting banget untuk di awal teman-teman. Kenapa? Karena biasanya orang mengerjakan pertidaksamaannya, ternyata sampai bawah itu lupa syaratnya. Jadi jawabannya bisa keliru teman-teman ya. Oke, syaratnya apa tadi? Yang ada variabel di sini teman-teman. Nah, syaratnya gimana tadi? Harus positif ya. Nah, berarti ini harus positif. Positif itu lebih dari 0 ya. Kemudian kita faktorkan. Lihat semuanya memuat variabel X. X-nya bisa kita keluarkan. Berarti dalam kurung 2X tambah 3 ya.
Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita proses pertidaksamaannya. Caranya basisnya dibikin sama. Itu sepertiga log. Lebih besar sama dengan. Berarti ini kita bikin log juga. Dengan basis yang sama. Sepertiga. Karena ini sepertiga, maka di sini juga harus sepertiga, teman-teman. Kemudian, karena tadi awalnya itu negatif 2, harus dipangkatkan negatif 2 ya. Nah, gini. Perhatikan basisnya sudah sama, kita ambil dalamnya aja. Ini 2x kuadrat ditambah 3x sama sepertiga pangkat negatif 2. Nah, sepertiga pangkat negatif 2 itu berapa? Sepertiga itu kan sama aja dengan 3 pangkat negatif 1 ya. Kan pangkatnya dikali. Nah, ternyata 9 teman-teman. Gini ya. Selanjutnya kita lihat, ini kan basisnya sepertiga. Sepertiga itu kurang dari 1. Tanda pertidaksamaan harus dibalik ya. Hati-hati ya. Dibalik itu artinya sebelumnya kan lebih dari itu. Jadi dibalik jadi kurang dari. Ini pakai sama dengan. Nah, kemudian kita faktorkan. Tapi jadikan satu ruas terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus lancar pemfaktorannya. Mengenai bagaimana cara mudah pemfaktoran, teman-teman bisa lihat video saya. Linknya ada di deskripsi video. Ini adalah salah satu alternatif pemfaktoran, teman-teman. Karena ini 2x kuadrat, 2-nya kita letakkan di luar. Kemudian di sini x, di sini x. Kemudian kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 2 kali 9 atau 18. Kemudian karena negatif, cari yang selisihnya 3. Dikali 18 tapi selisihnya 3. 3 sama 6 teman-teman ya. Nah langsung ketemu kan? 3 sama 6 itu dikali 18 dan selisihnya 3. Seandainya teman-teman sulit mencari, maka mungkin perlu didata. 18 tadi itu perkalian berapa sama berapa. 1 sama 18, 2 sama 9, 3 sama 6. Kemudian yang selisihnya 3, itu hanya 3 sama 6 ya. Lebih tepat positif 3, berarti 6-nya harus positif, 3-nya harus negatif. Nah, itulah teman-teman angka yang kita perlukan ya. Jadi, karena ini negatif 3, maka yang di sini adalah negatif 3/2. Ya, 2x kuadrat, 2-nya keluar, nanti harus per 2 gitu teman-teman. Positif 6 berarti positif 6/2. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Harus memenuhi 2 ini teman-teman. Garis bilangannya kita bikin 2 ya. Kita bikin di sini ya, yang tepatnya lebih longgar ya. Nanti di sini untuk jawabannya. Oke, kita bikin jadi 2. Tapi cukup nggak teman-teman tuh? Kalau nggak di sini aja, sorry. Pertama, ini kedua. Pertama, dari sini kita cari kapan ruas kiri ini 0. Ruas kiri akan 0 kalau x sama dengan 0. Kalau tidak, ini yang 0. Untuk x yang 0, berarti x-nya 0 itu sendiri. Dan untuk 2x tambah 3 yang 0, berarti x-nya negatif 3/2. Letakkan di sini. Yang kiri yang negatif teman-teman ya. 0 kan yang lebih besar kan, berarti di kanannya. Persis di 2 ini teman-teman, nilai dari ruas kiri ini akan 0. Dan selain itu dia tidak 0. Tidak 0 itu artinya bisa positif, bisa negatif. Cara yang paling mudah, kita cukup melihat koefisien variabelnya teman-teman. Koefisien x. Nah, ini 2 itu positif. Ini 1 ini positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Selanjutnya kita lihat masing-masing faktor ini pangkat 1, pangkat ganjil. Untuk pangkat ganjil dia ganti-ganti tanda. Awalnya positif, ganti jadi negatif, ganti lagi jadi positif. Dan yang diminta soal adalah yang lebih dari 0. Itu artinya yang positif. Nah, mana yang positif? Yaitu 0 ke kanan sama negatif 3/2 ke kiri. Selanjutnya, yang
Kedua, berasal dari sini teman-teman. Kapan ruas kiri ini akan 0? Kalau ini 0 atau ini yang 0. Dari ini yang 0 berarti X-nya adalah 3/2. Sementara dari sini 0, X-nya adalah negatif 6/2 atau negatif 3. Nah, letakkan di sini ya. 3/2 sama negatif 3. Nah, negatif 3 itu tentu yang kirinya negatif 3/2 teman-teman. 3/2 itu di kanannya 0 ya. Kemudian, oh ya, persis di 2 ini nilainya 0 teman-teman ya. Di sini sama sini. Selain di situ dia tidak 0. Tidak 0 tuh bisa positif, bisa negatif. Nah, kita cukup melihat koefisien X-nya. Ini 1X tuh. 1 itu positif. Ini juga positif. Dan di luar ini juga positif. Hasil kali ketiganya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Kemudian kita lihat masing-masing dari faktor ini kan pangkatnya 1 atau pangkat ganjil. Jadi pasti ganti-ganti tanda. Negatif, positif. Dan yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif. Sama dengan 0 berarti 0. Yang negatif dan yang 0. Yang negatif ada di tengah sini teman-teman. Yang 0 ada di sini. Nah, berarti ini kita ambil ya. Tandanya diambil tuh kita tebalkan seperti ini. Dah, karena harus memenuhi keduanya ini teman-teman, berarti yang diarsir di keduanya. Oh, ini dia yang diarsir keduanya. Nah, ini ya. Sama ini. Nah, itulah penyelesaiannya. Jadi saya tulis di sini penyelesaian. Berarti ini X-nya di antara teman-teman ya. Di antara negatif 3 sampai negatif 3/2. Dengan negatif 3-nya ini pakai sama dengan. Negatif 3/2-nya enggak ya. Terpisah ya. Ini dengan sini kan terpisah itu. Berarti atau X-nya di antara 0 sama 3/2. Dengan yang pakai sama dengan 3/2-nya teman-teman ya. Nah, ini penyelesaiannya. Seandainya pertanyaannya himpunan penyelesaian, maka harus himpunan teman-teman, harus kurung kerawal. X anggota bilangan real dengan syarat keanggotaannya adalah ini. Nah, gini. Jadi, inilah dia jawabannya, teman-teman. Oke, ingat ya. Pertama syarat. Kedua, basisnya dibikin sama. Kemudian, tergantung basisnya, teman-teman. Untuk basis yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap. Tapi kalau kurang dari 1 harus dibalik ya. Kemudian kita gunakan sifat-sifat logaritma yang keempat itu ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Pertama syaratnya dulu. Syarat. Lihat yang ada variabel X itu yang tengah doang. Dan hanya di sini. Berarti dari situ syaratnya teman-teman. Yaitu X negatif 4 ini harus positif. Ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita proses pertidaksamaannya. Basisnya dibikin sama. Nah, saya tulis yang tengah dulu. Dan ini ada 3 ruas teman-teman ya. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Saya tulis yang ruas tengah dulu. Nah, ruas kiri dan ruas kanannya kita bikin log dengan basis yang sama. Yaitu basis setengah. Karena ini setengah, maka di sini harus setengah teman-teman. Kemudian, karena aslinya itu negatif 2, berarti harus dipangkatkan negatif 2. Di sini 1 harus dipangkatkan 1. Nah, gitu cara ngubahnya ya. Selanjutnya kita lihat basisnya sudah sama. Kita cukup ambil dalamnya aja teman-teman. Setengah pangkat negatif 2. Nah, itu berapa? Setengah pangkat negatif 2 nih. Setengah itu kan 2 pangkat negatif 1 ya. Kan pangkatnya dikali. Oh, ternyata 4 teman-teman ya. Berarti di sini 4. Yang tengah X negatif 4. Yang kanan setengah pangkat 1 itu setengah. Nah, seperti itu.
Kemudian perhatikan, karena tadi basisnya adalah setengah, kurang dari 1, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Ingat ya? Nah, dibalik nih. Dibalik jadi lebih besar sama dengan. Ini lebih besar. Oh ya, sorry teman-teman, ini kan nggak ada sama dengannya kan? Harusnya ini nggak pakai sama dengan dong. Nah, ini saya ralat ya. Nah, gitu. Nah, gini harusnya ya. Oke, ini udah kita balik. Selanjutnya, karena kita ingin mencari X, gimana caranya? Lihat yang ada X di sini. Oh, supaya 4-nya hilang, supaya hanya X, ini kita tambah dengan 4, teman-teman. Itu artinya harus semua ruas. Nah, gini. Ruas kanan, ruas kiri jadi 8, ruas tengah jadi X, ruas kanan setengah tambah 4 itu 4,5. Atau 9/2 ya. Ditambah atau dikurang itu tetap ya teman-teman ya. Nah, tetap seperti ini tanda pertidaksamannya. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Berarti nanti ada 2 garis bilangan yang harus dipenuhi. Ini pertama, ini kedua. Pertama dari sini, kapan ruas kiri ini akan 0? Kalau X-nya 4. Nah, kita bikin 4-nya di sini. Persis di 4 nilainya 0. Kemudian lihat koefisien X-nya nih positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Selanjutnya yang kiri ini pasti negatif. Dan yang diminta soal adalah yang positif. 4 ke kanan. Yang kedua berasal dari sini. Nah, ini nulisnya boleh teman-teman ya. Itu kita balik. 4,5 yang kiri atau 9/2. 8 yang kanan. Nah, itu dibalik jadi gini. Nah, itu sama ya. Untuk yang ini kan karena tandanya ini lebih besar, berarti 8 itu yang paling besar, ini paling kecil. Nah, kan kalau dibalik seperti ini yang kecil, ini yang besar. Tandanya juga dibalik, teman-teman. Jadi sama ya. Oke, dari yang kedua ini, X-nya adalah di antara 4,5 dan 8. Karena 4 itu di sini, berarti 4,5 itu di kanannya, teman-teman. Nah, di sini. 4,5 atau 9/2 ya. Sama 8. Nah, gini. 8-nya pakai sama dengan di antara dia tadi. Nah, ini dia. Harus memenuhi keduanya, teman-teman. Berarti yang diarsip di keduanya. Mana yang diarsip keduanya? Nah, sini ya. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Jadi, X di antara 9/2 sama 8. 8-nya pakai sama dengan. Seandainya pertanyaannya himpunan penyelesaian, berarti harus pakai kurung kurawal, teman-teman ya. Gini, X anggota bilangan real dengan X-nya di antara 9/2 sama 8. Ini pakai sama dengan. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ingat, pertama kali syaratnya dulu, teman-teman. Yang ada variabelnya di sini ya. Nah, berarti ini harus positif. Berarti syaratnya ada 2. Sama, nah ini ya. Ini pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Oke, sekarang kita proses pertidaksamaannya. Kita mungkin memerlukan sifat-sifat logaritma. Jadi teman-teman harus lancar itu ya. Bagaimana cara mudah memahami sifat-sifat logaritma? Linknya ada di deskripsi video teman-teman. Teman-teman mungkin perlu lihat di situ ya. Oke, lihat ini basisnya sudah sama dan dipisah tambah. Dalamnya kan kali teman-teman ya. Jadi gini. X dikali X negatif 1 gini. Kurang dari setengahnya kita bikin log juga teman-teman. Karena basisnya 36, nah kita bikin 36 juga. Tapi aslinya kan setengah, berarti harus dipangkatkan setengah. Nah, basisnya sudah sama, kita cukup ambil dalamnya aja, yaitu X kuadrat negatif X, kali ke dalam ya. Yang kanan 36 pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan akar. Akar 36 itu berarti berapa? 6 ya.
Kemudian karena basisnya adalah 36 lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan ini tetap teman-teman. Nah gini. Nah kemudian kita faktorkan ya, tapi jadikan satu ruas dulu. Faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikali itu hasilnya 6, selisihnya 1. Oh 2 sama 3. Agar negatif 1, berarti negatif 3 positif 2. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Berarti nanti ada 3 garis bilangan teman-teman. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Pertama berasal dari sini, X lebih dari 0. Artinya X-nya adalah 0 ke kanan. Lebih dari 0 itu kan di sebelah kanannya. Anggap 0 di sini, 0 ke kanan. Nah, berarti ke sana teman-teman. Kedua, X negatif 1 lebih dari 0. Atau kita cari kapan ini akan 0. Kalau X-nya 1. 1 itu di kanannya 0 ya. Anggap di sini. Persis di sini nilainya 0. Di kanan 1, karena ini positif, berarti nilainya positif teman-teman. Dan di kirinya negatif. Dan yang diminta soal adalah X negatif 1 yang positif. Lebih dari 0 itu positif. Nah, berarti 1 ke kanan. Ketiga berasal dari sini. Kapan dia akan 0? Dari sini kalau X-nya negatif 2. Dari sini kalau X-nya 3. Negatif 2 itu tentu di kirinya 0. Berarti misal di sini teman-teman. 3 itu di kanannya 1 ya. Anggap di sini. Persis di negatif 2 sama 3 ini 0 teman-teman. Nah, selain itu mungkin positif, mungkin negatif. Kita cukup melihat koefisien X-nya. Ini positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Kemudian perhatikan masing-masing faktor ini berpangkat 1 atau ganjil. Berarti nanti ganti-ganti tanda. Positif jadi negatif jadi positif. Dan yang diminta soal adalah yang negatif. Kurang dari 0 itu negatif ya. Berarti yang sini teman-teman. Dah, harus memenuhi ketiganya. Berarti yang ketiganya diarsir teman-teman. Nah, ternyata dari sini sampai ini doang ya. Dah, itulah penyelesaiannya teman-teman. Dari 1 sampai 3. Untuk HP, himpunan penyelesaian harus ada kurung kurawal teman-teman ya. Oke, kita masih punya satu soal. Nomor 4. Pertama, ingat syarat terlebih dahulu. Syarat itu yang ada variabel X-nya hanya di sini ya. Nah, itu syaratnya apa? Positif, ya kan? Oh, ini syaratnya. Berarti cuma satu syaratnya ya. Untuk nomor 3 tadi syaratnya ada 2 teman-teman. Dari sini sama sini soalnya. Dan itu beda. Untuk nomor 4 kan walaupun ada 2 tapi kan sama. Jadi cukup kita tulis 1 aja. Selanjutnya kita memproses pertidaksamaannya. Perhatikan ini ada 2 log X yang sama bentuknya teman-teman. 2 log kuadrat X itu sama aja seperti ini teman-teman. Nah itu sama sebetulnya ya. Perhatikan ada bentuk yang sama. 1 kuadrat 1 enggak, lebih baik pakai misal. Nah misalnya ini P. Akibatnya jadi P kuadrat ya. Jadilah dia P kuadrat negatif 2P negatif 3 lebih dari 0. Faktorkan. 1 sama 3 ya. 3-nya negatif, 1 positif. Kemudian kita bikin garis bilangannya. Ini terpisah sama ini teman-teman. Karena ini sudah X dan di sini masih P. Jadi kita proses ini terlebih dahulu. Oke, kapan ruas kiri ini akan 0? Kalau P-nya negatif 1 atau P-nya positif 3. Negatif 1 yang kiri, 3 yang kanan.
Lihat koefisien variabel positif, ini positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan ya. Selanjutnya semuanya pangkat 1 atau pangkat ganjil, berarti ganti-ganti tanda. Yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu artinya positif. Berarti 3 ke kanan sama negatif 1 ke kiri. Ini masih P. Itu artinya P-nya di kirinya negatif 1. Di kiri itu artinya yang kecil. Berarti P kurang dari negatif 1. Terpisah berarti atau P-nya di kanan 3 atau P-nya lebih dari 3. Nah, sekarang kita ubah P-nya, yaitu 2 log X ya. Nah, karena ini 2 log, kita bikin log juga teman-teman. Basisnya yang sama, berarti 2. Karena ini 2, berarti di sini harus 2. Tapi aslinya negatif 1, berarti harus pangkat negatif 1. Dan yang ini 3 harus pangkat 3 ya. Ini terpisah ya teman-teman ya. Lihat basisnya udah sama, kita ambil dalamnya aja. X sama 2 pangkat negatif 1 atau setengah ya. Kemudian lihat, basisnya kan 2, lebih dari 1. Tanda pertidaksamaan bagaimana? Yang ini. Tetap ya teman-teman ya. Berarti ini tetap kurang dari setengah. Sekarang yang sini basisnya udah sama, kita ambil X-nya. 2 pangkat 3 itu 8. Basis lebih dari 1, tetap tanda pertidaksamaannya. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang kita jadikan 1 dengan syarat tadi teman-teman. Ini dari syarat atau yang pertama. Dan ini yang kedua. Dari yang pertama, X lebih dari 0 atau 0 ke kanan ya. Anggap 0 di sini teman-teman, ke kanan. Yang kedua ini, X kurang dari setengah atau di kirinya setengah. Satunya X lebih dari 8 atau di kanannya 8. Ini 0 berarti setengah itu di kanannya ya. Kurang setengah itu artinya kirinya setengah. Lebih dari 8 itu artinya 8 ke kanan. Nah, harus memenuhi dua-duanya teman-teman. Berarti yang diarsir di keduanya, yaitu dari 0 sampai setengah dan satunya 8 ke kanan. Jadi penyelesaiannya X-nya di antara 0 sama setengah. Terpisah berarti atau X di kanan 8 itu artinya lebih dari 8. Dah, inilah teman-teman penyelesaiannya. Oke, seperti ini pembahasan mengenai pertidaksamaan logaritma. Ingat, penting banget pertama itu syarat. Makanya dia harus dikerjakan di awal teman-teman, supaya tidak lupa ya. Kedua, baru kita memproses pertidaksamaan dengan cara basis logaritmanya dibikin sama. Kemudian bedakan untuk basis yang lebih dari 1 sama yang kurang dari 1. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Silakan teman-teman pelajari kembali atau coba kerjakan ulang 4 soal tadi teman-teman ya. Selanjutnya sudah saya siapkan 2 buah soal ini untuk teman-teman berlatih. Silakan dikerjakan. Oke, mudah-mudahan ini manfaat dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.